Butang tuh dia aiming dengan ketepatan dia tuh masuk ke sasaran. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa kabar kepada semua sahabat-sahabat di luar sana? Selamat bertemu kembali di Askalani Studio. Terima kasih kepada yang sudah sudi bertandang di channel ini. Semoga Anda diberikan kesehatan, dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, dan juga yang paling penting sahabat, kita dapat mengerjakan amal ibadah dengan lebih sempurna lagi, insyaAllah. Dan pada hari ini insyaAllah kita akan reaction lagi satu video yang mana video ini didapati daripada channel, kita tengok channelnya apa. Channelnya adalah Events Military. Apa tajuk cerita ini guys? Public shock, Russia destroys Ukraine with Indonesian missile destroyed in second. Kalau dalam bahasa Melayunya ataupun bahasa Indonesianya, gegar awam, Rusia hancurkan Ukraine dengan misil, Indonesia hancur dalam sekali. Wow, tajuknya pun guys hebat. Sama-sama kita saksikan dan tonton apa di sebalik tajuk ini guys. Jom zap. Wah. Diam-diam Indonesia memiliki rudal pertahanan udara yang bisa hancurkan musuh dalam hitungan Indonesia detik. Yang boleh menghancurkan musuh dalam hitungan detik guys, hitungan detik. Review Alutsista, berita militer, events militer. Jangan lupa guys, subscribe Event Militer. Ini dia punya channel lah. Kita Tim support pertempuran sama-sama guys. Raider 100 PS gegerkan publik saat memperlihatkan salah satu alutsista yang jarang diketahui banyak orang. Dalam sebuah latihan tempur yang dilaksanakan baru-baru ini di Simalungun, Sumatera Utara. Tepatnya latihan tempur tersebut dilakukan pada hari Sabtu yang lalu. Momen tersebut menjadi awal ditunjukkannya rudal pertahanan milik militer Indonesia. Wah. Diketahui, rudal semacam ini memang cukup jarang diperlihatkan dalam latihan tempur TNI. Bukan tanpa alasan, ternyata rudal tersebut memang salah satu yang terbaik dalam pertahanan udara di kelasnya saat ini. Kita di dunia ini muslimin yang dirahmati Allah sekalian, kita boleh cari, kita boleh berhutang. Yonar Hanut Rudal 13 atau PBY menjadi salah satu kesatuan di TNI yang diberikan tugas untuk menjalankan rudal tersebut. Rudal udara ini bernama rudal Starstreak yang mampu mengunci target dengan kecepatan tinggi. Rudal Starstreak produksi Thales Air. Rudal Starstreak namanya guys. Rudal Starstreak. Oh, ini yang boleh menghancurkan yang dalam hitungan termasuk detik dalam nih guys. kelompok Short Range Air Defense. Dan rudal Hanut ini sudah sangat lekat bagi netizen di Indonesia. Pasalnya sudah sejak beberapa tahun dioperasikan oleh beberapa satuan Arhanut TNI AD. Dia terus hancur. Disebut sebagai rudal Hanut MANPADS tercepat, lantaran pada second stage burnout, rudal ini dapat melesat hingga kecepatan Mach 4. Keunggulan Starstreak bukan hanya terletak pada soal kecepatan, metode penyergapan rudal ini pun terbilang maksudnya unik. 4 saat guys. Starstreak dikemas dalam tabung tersegel yang bebas perawatan sepanjang umur pakainya maintenance free. Artinya, rudal tidak perlu diinspeksi secara berkala, cukup disimpan sesuai petunjuk pabrikan hingga tanggal kadaluarsa. Dalam hal ini masa pakai Starstreak hingga 15 tahun. Tabung peluncur terisi rudal yang terintegrasi dengan unit pembidik yang dilengkapi stabilizer otomatis. Sementara juru tembak membidik target, aiming unit secara simultan mengalkulasi trayektori target agar diperoleh jalur lintasan yang paling tepat untuk mengarahkan rudal menuju sasaran. Setelah proses persiapan rampung, juru tembak tinggal memencet trigger yang memicu penyalaan booster. Sejarak sekitar 10 hingga 15 meteran dari operator, tergantung kondisi atmosfer dan ketinggian saat penembakan, motor utama akan menyala melesatkan rudal hingga kecepatan awal Mach 3.5. 500 meter. Berkat akselerasi yang tinggi, kecepatan supersonik tersebut dapat dicapai hanya dalam jarak 400-an meter dari posisi juru tembak. Melansir dari laman tniad.mil.id,
Penerangan Kodam 1 selain menggelar latihan yang melibatkan satuan tempur, YTP Rider 100 ini juga menggelar latihan yang melibatkan satuan bantuan tempur dan satuan bantuan administrasi jajaran Kodam 1. Maksudnya guys, rudal nih yang peluru berpandu nih kan, peluru berpandu. Apa ya guys rudal tuh? Nanti komen-komen di bawah. Bukan yang macam perlu berpandu yang mau dikasih lepas tuh kah? Memang laju dalam 500 meter 4 saja dia boleh menumbangkan musuhnya. Ternyata tak hanya itu saja kehebatan dari rudal pertahanan udara yang dimiliki oleh Indonesia tersebut. Mengutip dari surya.co.id, Starstreak merupakan sistem pertahanan udara portable jarak dekat atau MANPADS. Dengan 3 submunisi, bimbingan laser, pendorong 2 tahap, alat pertahanan ini diproduksi oleh Thales Air Defence Inggris. Sebelum berganti nama, dulu disebut SOTS Missile Systems, di Belfast. Setelah diluncurkan, rudal berakselerasi hingga lebih dari 4 Mach, menjadikannya rudal permukaan ke udara jarak pendek tercepat di dunia. Ia kemudian meluncurkan 3 submunisi yang menunggangi sinar laser, meningkatkan kemungkinan mengenai sasaran. Di dunia paling laju. Starstreak telah beroperasi dengan Angkatan Darat Indonesia sejak 2005. Pada 2012, Thales mengganti nama sistem di bawah bendera Forcheshet ketika digunakan dalam peran ringan atau MANPADS. Rudal Starstreak diangkut dalam tabung peluncuran tertutup. Tabung ini melekat pada unit tujuan untuk menembak. Operator melacak target menggunakan penglihatan yang distabilkan secara optik oleh unit bidik. Proses pelacakan target memungkinkan unit tujuan untuk menghitung lintasan yang tepat untuk membawa rudal bersama dengan target. Operator dapat menunjukkan arah angin ke unit dan dalam kasus target jarak jauh, memberikan super elevasi. Ketika pelacakan awal selesai, operator menembakkan rudal dengan menekan sebuah tombol. Ujung Hitels terbuat dari tungsten yang membungkus 450 gram hulu ledak yang diaktifkan dengan sumbu perkenaan langsung dengan jeda atau delayed impact fuse. Tujuannya agar setelah menabrak targetnya, Hitels berkesempatan menembus bodi target sebelum meledak di dalamnya, sehingga bisa dipastikan daya hancurnya sangat besar. Dengan mengambil basis MANPADS, Starstreak memang disiapkan untuk bisa ditempatkan dalam beberapa platform. Maksudnya guys, bila dia kena kapal, ditembak dan kena kapal nih, dia terus meledak dalam kekuatan yang sangat dahsyat. Seperti dapat disetting dalam High Mobility Multi-Weapon Air Defense System, di mana 6 rudal Starstreak dipasang terpadu dengan kanon kaliber 40 mm. Kombinasi 2 sista ini dipasang dalam satu kubah pada kendaraan tempur sekelas Panzer. Kemudian dapat pula dipasang pada platform Avenger Air Defense System dan THOR. Memang Indonesia punya kekuatan peralatan ini juga standing dengan negara-negara besar, guys. Patutlah dia boleh menghancurkan musuh itu menggunakan rudal nih dalam hitungan detik, 4 saat. Dahsyat, terus masuk. Wah, alhamdulillah dapat kita sampai ke penghujung video tadi. Jadi kalau diikutkan apa yang disampaikan oleh YouTube channel Events Militer ini, dia menerangkan Indonesia ini punya peralatan yang secanggih dengan dunia. Sebab apa? Sebab Rusia dia coba hancurkan Ukraina ini dengan misil Indonesia ini. Misil Indonesia ini sekali tekan, dia aiming kapal nih, memang ketepatan aiming ini 0,05% tepat, dan bila kena
kapal tuh dia terus meledak hancur. Itu misil rudal Indonesia ini yang paling canggih. Dan kalau diikutkan guys, Indonesia ini di Asia Tenggara dia adalah merupakan kekuatan ketenteraan yang nomor 1 kalau di Asia Tenggara. Dan tidak heran juga kalau di dunia Indonesia ini berada di kedudukan yang ke-15 ketenteraan yang paling kuat di dunia. Sebab itu dia memiliki peralatan-peralatan yang canggih seperti ini. Sebab itu Rusia ada juga menggunakan peralatan yang dibuat oleh Indonesia ini untuk mereka berperang dengan kuasa-kuasa dunia yang lain. Jadi di akhir video ini tadi, kalau kita tengok yang video sekali aiming tu maksudnya bila dia tekan butang tu, dia aiming dengan ketepatan dia tu masuk ke sasaran. Memang jarak 1000 hingga 500 meter hingga 1000 meter, kecepatan dia 41 terus sampai. Sebab itu Rusia suka dengan rudal, apa nama dia tadi ni? Star Trek rudal Indonesia ni. Jadi insyaAllah guys, nanti di video akan datang kita cuba lagi cari bagaimana Rusia dan juga peperangan Rusia Ukraina ini yang melibatkan sedikit sebanyak Indonesia dalam peperangan dorang, menggunakan peralatan ataupun sama ada menggunakan ketenteraan ataupun menggunakan idea dari Indonesia sebenarnya Rusia gunakan. Dan tidak heran juga kadang-kadang NATO dan PBB ini dia menggunakan Indonesia, budi bicara yang Jokowi punya suara ni didengari oleh PBB atau NATO guys. Sebab apa? Sebab Indonesia merupakan kekuatan ketenteraan Indonesia ini setanding dengan negara-negara besar. Jadi saya ingat itu saja kita punya video pada kali ini, reaction kita pada kali ini. InsyaAllah di video yang akan datang kita akan reaction lagi seterusnya. Dan jangan lupa guys, subscribe channel yang tadi ni, channel Events Military. Jangan lupa subscribe guys. Kita sama-sama support apa yang di publish oleh YouTube ini. Dan jangan lupa subscribe juga channel YouTube Askalani Studio. Jadi sampai di sini saja guys. Jika ada salah dan silap mohon dimaafkan. Malaysia salam silaturahim, Indonesia salam silaturahim, Indonesia dan Malaysia bersaudara, salam serumpun. Dan terima kasih. Assalamualaikum. Bye bye.